Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Kembali pagi hari ini, kami mau merendahkan hati dan hidup kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kehidupan kami boleh terus diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema melangkah meninggalkan dosa. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dosa percabulan bukanlah dosa yang sederhana. Terlalu banyak contoh di kehidupan ini di mana kita sama-sama melihat bagaimana seorang hamba Tuhan sekalipun jatuh dan hancur karena tidak mampu menawan hawa nafsu seksual yang ada di dirinya sendiri. Gereja yang dipimpinnya pun hancur berantakan. Keluarga pecah, anak-anak tercerai-berai. Semua itu hanya karena seorang, entah ayah atau ibu, tidak mampu menahan hawa nafsu kedagingannya. Firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi berbicara jelas dan terang tentang kebenaran ini. Dosa percabulan dan perzinahan akan merusak bukan hanya keluarga kita sendiri, tapi juga kekudusan dan hadirat Tuhan yang ada di dalam tubuh kita. Sebab kita inilah bait Allah. Namun berabad-abad manusia mencari cara bagaimana menanggulangi kekuatan hawa nafsu kedagingan yang berjuang melawan kehendak Allah di dalam diri kita sendiri. Petrus menuliskan dalam sebuah suratnya kepada jemaat-jemaat demikian. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Perhatikan sekali lagi apa yang firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 4 tadi katakan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita
janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Itulah janji Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan berjanji namun tidak berniat menggenapinya, sebab janji atau perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan sendiri. Namun ada bagian yang perlu kita pegang dan lakukan sebagai bagian kita, yaitu seperti yang ayat 5 dari 2 Petrus 1 ayat 5 katakan, yaitu kita sendirilah yang harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dibutuhkan kerelaan hati, kerinduan, kemauan untuk melangkah, meninggalkan dosa. Maka melalui semua itu, kita akan menemukan Tuhan akan menolong dan memberi kita kekuatan. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan buat hidup kami. Terus ajar dan mampukan hidup setiap kami ya Bapa, untuk mampu menguasai hawa nafsu yang ada dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh terus berkuasa bahkan berdaulat atas hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.